Misalnya harga pupuk naiknya luar biasa. Kalau pupuk yang bersubsidi itu susah nyarinya. Jadi banyak petani musim tanam ini kan musim tanam, ini Desember. Jadi banyak petani yang nggak mau nanam hari ini. Kenapa? Kalau dia nanam, harga pupuknya dibandingin harga pupuk, dia pasti rugi. Mau pakai pupuk subsidi, nggak ada. Mau pakai pupuk nggak subsidi, udah pasti rugi. Jadi harusnya panen raya nanti bisa-bisa panen tuh berkurang. Harga minyak goreng naik. Pemerintahnya diem aja. Saya ingat zaman Gus Dur, saya Menko, harga minyak goreng naik lebih dari 100%. Karena harga sawit di luar negeri naik 100% lebih. Jadi pengusaha raja-raja sawit, dia pakai, ambil jatah di dalam negeri, dia jual ke luar negeri. Sehingga harga minyak goreng naik lebih dari 100%. Saya panggil anak buah saya. Waktu itu anak buah saya namanya Jenderal Luhut Panjaitan. Menteri Perdagangan. Saya bilang, Bang, ini daftar taipan raja-raja sawit. Ini BUMN raja-raja sawit. Kumpulkan mereka, undang makan siang. Sampaikan pesan saya. 1, jangan greedy, jangan rakus berkelebihan. Kalian kan udah untung di pasar luar negeri, harganya naik 100%. Jangan dong jatah di dalam negeri dijual di luar negeri, itu namanya rakus berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan lupa kacang sama kulitnya. Semua perkebunan sawit di Indonesia dulu dibiayai pakai kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Bunganya cuma 2%, bunga murah. Yang ketiga, kalau dalam 1 bulan harga minyak goreng dalam negeri nggak turun, saya akan periksa semua pajaknya raja-raja sawit ini. Kalau ada yang nggak beres, nggak ada ampun. Luhut Panjaitan, gua seneng banget dapat kerjaan ini. Aku mantan Jenderal Kopassus, gua paling doyan nginjek kaki orang. Gayanya kan begitu. Kumpulkanlah raja-raja sawit ini. Kasih tahu, saya dapat pesan dari bos saya, Menko, Dr. Rizal Ramli. Dia itu sipil, tapi kelakuannya kayak Jenderal Bintang 5. Disampaikan pesan, jangan rakus berlebihan. Jangan lupa kacang sama kulitnya. Yang ketiga, sebulan nggak turun, periksa semua pajaknya. Dan kalau ada dari bapak-bapak yang ketangkap, bapak minta tolong sama saya supaya dibebasin. Nggak mungkin bisa, Rizal Ramli itu nggak bisa dibujuk kalau dia udah yakin. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sebulan kemudian harga minyak goreng turun normal lagi. Hari ini Jokowi begini aja kagak bisa. Harga telur naik, bukan hanya nggak bisa, dia malah bikin harga-harga naik. Harga listrik kan naik terus. Bapak Ibu nggak sadar, kantongnya dicopet karena pemerintah nggak pernah ngumumin. Ya, pakai token berapa, tadinya bisa seminggu, tahu-tahu cuma 5 hari, tahu-tahu cuma 4 hari. Naiknya pelan-pelan kayak copet tanpa pengumuman. Nah, yang kedua adalah naikin harga gas. Padahal rakyat kita sangat tergantung sama gas yang kecil, melon yang kecil itu. Dinaikin tinggi. Segala macam harga BPJS dinaikin. Jadi yang naikin harga itu bukan hanya karena di luar negeri harganya naik. Pemerintah Jokowi dengan sengaja naikin harga. Padahal ada caranya supaya nggak naikin harga. Nggak susah-susah amat.
Ya, misalnya Indonesia kan eksportir batu bara besar. Batu bara itu harganya naik dari $60 per ton ke $220 per ton, hampir 3 kali. Harusnya raja-raja batu bara setor domestik DMO, jatah untuk dalam negeri buat PLN. Dia nggak nyetor, dia cincai aja. Nah, akibatnya PLN kesulitan batu bara, harganya naik. Dulu setiap eksportir batu bara mesti bayar royalti ke negara. Dihapuskan sama pemerintahan Jokowi. Harusnya dapat hampir 60 triliun kali 3 ya hampir 200 triliun. Kalau eksportir harus bayar royalti itu 200 triliun itu cukup buat membuat harga listrik nggak naik 2 tahun. Gitu aja kagak bisa. Ya, jadi ini pemerintah ini memang belain yang gede-gede doang. Ya kan, sama rakyat dia nggak peduli. Kalau perlu ya makin lama makin miskin. Supaya nanti dikasih duit 50.000 aja pada milih mereka lagi. Inilah kewajiban kita buat jelasin sama rakyat kita. Kalau pemimpinnya benar-benar amanah, benar-benar bersih, dia pasti bela rakyat. Dan hidup rakyat kita akan lebih baik kok. Ingat nggak zaman Gus Dur? Pegawai negeri, ABRI, sipil, saya naikin gajinya 125% dalam 21 bulan, belum pernah terjadi. Pensiunan kita naikkan. Karena pegawai negeri sipil, ABRI, pensiunan yang jujur memang miskin. Nggak punya uang. Kita naikin dia 125%, dia punya uang, dia belanjain. Akibatnya sektor retail hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang penting itu pemimpin, pilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang bersih. Kalau saya nggak bersih, saya udah dipenjarain kapan-kapan sama ini rejim. Kalau saya pernah korupsi, Rizal Ramli pernah korupsi, pernah nyalahgunakan kekuasaan, udah dipenjarain kita sama rejim ini. Karena saya insya Allah amanah, nggak pernah aneh-aneh, ya kan? Mereka mau ngerjain kita juga bingung. Nah, Bapak Ibu, saya ingat Pak Harto dulu. Kebanyakan rakyat senang sama Pak Harto. Karena harga stabil, pertanian lumayan, tentara semua suka Pak Harto. Bos-bos koran semua suka Pak Harto. Kecuali mereka nggak suka anak-anaknya KKN, terutama Tommy Soeharto. Saya ingat pemilik Kompas, Pak Yakob Utama ngajak saya makan siang awal 98. Dia bilang, Pak Ramli, Pak Harto udah nggak bisa lagi nih, udah nggak boleh lagi jadi presiden. Kenapa? Ya saya semua kebijakan ekonominya, politiknya setuju, tapi saya nggak terima anaknya KKN. Luar biasa. Saya itu zaman akhir Pak Harto, penasihat ekonomi, angkatan bersenjata, jenderal-jenderal murid kita. Ya, Oktober 97 saya diundang ke Bandung. Bicara di Seskogab, Sekolah Komando Angkatan Bersenjata. Waktu itu Letnan Jenderal Ari Kumat ketuanya. Saya bilang ini itu Oktober 97, bisa-bisa Pak Harto nggak jatuh sebentar lagi nih, tahun 98. Ya, karena ekonomi makin susah, juga udah kelamaan, dan kebanyakan jenderal-jenderal yang hadir di situ nggak suka Pak Harto karena KKN anak-anaknya. Dia anggap keterlaluan. Itulah kenapa sampai Maret
semua orang masih percaya Pak Harto kuat banget, kan baru terpilih 11 Maret 98. April semua elit percaya, Mei jatuh. Hari ini Jokowi nggak belajar, baru kuasa 7 tahun, anaknya kelakuannya udah kacau, udah KKN. Pak Harto anaknya ngaco-ngaco itu udah puasa 10-12 tahun. Ini baru 7 tahun. Sebagian dari partner bisnisnya itu yang bakar hutan 3-4 tahun yang lalu. Ya, harusnya kena denda triliunan, bisa masuk penjara. Mereka dendanya dikurangin, bahkan ada yang nggak bayar. Tapi mereka pada nyetor semua sama sang pisang, sang cendol, sang martabak. Ada yang store 70 miliar hanya buat jualan cendol. Coba dikasih sama ibu 70 miliar. Purwakarta nih isinya cendol semua. Iya kan? Ada yang nyetor lebih dari 100 miliar, 150 miliar ke martabak. Martabak apa itu 150 miliar? Jadi itu money laundering. Nah, sisanya partnernya pengusaha-pengusaha, mohon maaf nih, banyak yang non-free, yang masih lapar. Dia senang banget kalau di perusahaannya itu ada sahamnya Kaisang. Karena kemudian dia bisa datang ke BUMN, ini perusahaannya Kaisang. Dapatlah ini, dapatlah snack, dapatlah macam-macam. Ya kan, datang ke bank, dapat kredit. Jadi pengusaha lapar ini, yang masih lapar ini, doyan banget supaya ada anak presiden sahamnya, supaya bisa dapetin. Jadi ini bisnis kekuasaan, bukan profesional, bukan anak muda yang inovatif, kreatif. Saya berikan kontras. Gus Dur kan waktu itu mau dijatuhkan salah satu pakai Bulog Gate. Ingat nggak? Sampai ada sidang khusus di MPR mau jatuhkan Gus Dur. Karena ada tukang pijet Gus Dur, namanya Suwondo. Kerjanya cuma mijet Gus Dur doang. Tapi dia cerita di luar, dia bisa pengaruhin Gus Dur. Sehingga wakil ketua Bulog waktu itu, Sapuan, pengen jadi ketua Bulog. Dia sogok nih si tukang pijet Suwondo 35 miliar. Dengan harapan si tukang pijet ini yakinin Gus Dur, Sapuan yang jadi ketua Bulog. Pakai duit Bulog tuh. Apa yang terjadi? Siapa yang diangkat jadi ketua Bulog oleh Gus Dur? Namanya Pak Kiai Rizal Ramli. Presiden Indonesia 2024 insya Allah. Kun fayakun aja. Ya. Ternyata dia cuman dagang, seolah-olah dekat bisa pengaruhin Gus Dur. Kena Gus Dur Bulog Gate. Walaupun terbukti nggak salah. Lah ini anaknya yang didagangin presiden, banyak nggak yang mau nyetor? Pasti banyak. Datang nih salah satu direktur anak perusahaannya ke Garuda. Ini tolong Garuda, semua pesawat Garuda, semua nasabah, penumpang, supaya dikasih snack yang ada namanya Kaisang. Oke nggak di rute Garudanya? Oh, oke. Cara kaya paling cepat itu dagang kekuasaan. Saya tanya sama supir ojek, sama supir Grab di Jakarta. Saya kan sering sekali, Pak Kiai, mana-mana tuh naik ojek, naik bajai, naik taksi. Karena pengen tahu aja sama rakyat gimana.
sopir Grab, mudah-mudahan Kaisang segera ditangkap, Pak. Tuh, saya bilang, Bapak apa urusan? Kenapa Bapak benci banget? Jawabannya memelas. Pak, kita ini mau dapat uang lebih 100.000, mesti nge-Grab taksi sampai jam 2 pagi, Pak. Belum tentu dapat. Si Kaisang kan lebih muda dari saya. Bagaimana dia bisa beli perusahaan ratusan miliar? Orang nggak terima, rakyat biasa nggak terima. Jadi Jokowi nggak ngerti, Gus Dur dulu jatuh. Coba dijatuhkan kasus itu. Gagal Bulog Gate, karena nggak benar. Tapi Pak Harto jatuh karena kelakuan KKN anak-anaknya. Nah, memang negara kita ini feudal. Kita harus bikin undang-undang anti KKN, anti konflik kepentingan, siapapun pejabatnya. Bukan hanya Jokowi termasuk yang akan datang. Saya berikan contoh, Pak. Waktu saya kepala Bulog, saya langsung keluarkan, saya tahu kan feudal. Kalau ada saudara, teman datang ke Bulog, minta sama direktur proyek, pasti dikasih. Dia nggak akan nanya sama saya, nggak berani nanya. Bener nggak nih temennya? Bener nggak saudara? Pasti dikasih. Jadi saya bikin surat resmi sebagai ketua Bulog. Kalau ada yang mengaku saudara atau teman nyari proyek di Bulog, harap segera ditolak dan dilaporkan ke saya. Mohon maaf Bu, kagak ada pejabat yang kayak gitu. Walaupun saya disebelin juga sama teman-teman. Ya tapi jangan gitulah. Karena mudah sekali. Saya akan berikan contoh. Yang kedua, Pak. Waktu istri saya itu arsitek, lulusan ITB sama Harvard. Almarhum. Yang mendesain Mega Kuningan. Yang memperkenalkan minimalis arsitektur di Indonesia. Tukangnya waktu itu sampai 200 orang. Waktu saya Menko, dia diajak makan siang sama temennya, diajak makan siang lagi sama temennya, ibu, ternyata istrinya konglomerat. Istri konglomerat ini minta tolong bilang sama bapak, dia ada kasus BLBI, tolong dibantu diselesaikan. Kalau berhasil, kita mau kasih ibu tanah 20 hektar di Jakarta Barat. 20 hektar Jakarta Barat, belasan triliun, Pak. Almarhum istri saya nggak berani cerita langsung sama saya, karena dia tahu saya pasti marah. Baru cerita 6 bulan kemudian, dia bilang, Mas, saya diajak makan siang, ternyata ada istri konglomerat ini, minta tolong. Saya tolak, karena saya tahu Mas pasti marah. Ya. Saya memang marah, ngapain kamu masih ketemu orang kayak begitu? Ya enggak, kan saya diajak teman-teman. Cerita lain lagi nih, saya waktu Menko jalan ke Sumatera, anak saya laki-laki, ya kan, namanya Dipo, waktu itu SMA kelas 1. Di perjalanan waktu kita berhenti di restoran, dia bilang, Pak, aku seneng banget Pak, seneng banget. Apa? Saya baru aja ditawarin jadi direktur di perusahaan sawit besar. Saya mau dikasih saham 15%. Anak SMA kelas 1 bangga. Saya bilang, emang kamu siapa? Kalau kamu bukan anak Rizal Ramli, biar kata kamu udah sarjana, nggak bakal kamu ditawarin kerjaan. Apalagi dikasih saham 15%. Itu kan mereka mau nyogok bapak lewat kamu. Pak, itu ada pisau makan, saya kasih sama dia. Kamu ini mau ngancurin saya, cita-cita kita, kamu tusuk aja saya. Saya ngomong itu sembari nangis pakai. Ya, dia pun akhirnya
Dia pun akhirnya nangis, kita peluk-pelukan. Kamu nggak usah gitu-gitu deh, belajar aja nanti kamu bisa jadi apa aja. Jangan ikut gaya Indonesia, bapaknya yang kuasa, anaknya yang disogok. Nah, jadi pejabat itu kalau dia disogok beres. Tapi kalau dia nggak bisa, biasanya istrinya, mohon maaf ibu-ibu, dia ajakin belanja ke luar negeri, beliin tas, ya kan? Sebulan pulang, ibunya yang ngemis-ngemis sama bapaknya, tolongin dong si ini, tolongin si itu. Akhirnya daripada di veto si bapak, ya kan? Daripada ditolak, ya udahlah, jadi juga itu barang, ya kan? Atau enggak lewat anaknya, lewat saudaranya. Mohon maaf, mereka tuh kerjanya gitu semua. Makanya pejabat itu bisa dites. 2 tahun aja biasanya udah rusak, Pak. Orang baik nih, orang lurus, 2 tahun rusak. Oleh karena itu, perlu ada undang-undang anti konflik kepentingan. Di luar negeri kayak begitu. Di Inggris, Perdana Menteri Thatcher, anaknya juga bisnis kekuasaan gini, akhirnya Thatcher diadili di DPR Inggris. Akhirnya Thatcher usir anaknya, nggak boleh tinggal di Inggris, kabur ke Amerika. Perdana Menteri Jepang juga sama. Gara-gara anaknya rame, akhirnya mengundurkan diri Perdana Menteri Abe. Nah dulu pemimpin-pemimpin kemerdekaan kita, etikanya kayak begini, kayak standar Eropa. Orang kayak Agus Salim, Bapak mau sogok gimana? Cuma naik sepeda doang. Ya, Bapak Pak Sutami, Menteri PU, yang luar biasa, hidupnya sederhana banget. Mobilnya aja mobil bekas rongsokan. Pak Hugeng, coba, bisa disogok nggak? Nggak bisa. Gus Dur selalu bilang sama saya, Rizal, saya mau nanya sama kamu, siapa polisi yang jujur? Kita kan ditanyanya di depan jenderal-jenderal polisi nih. Kita kan bokis juga, ada dong Gus. Ah nggak ada. Yang jujur itu cuman Jenderal Hugeng. Itu benar. Istrinya aja dilarang apa dia jualan kembang, Pak. Waktu dia kepala imigrasi. Istrinya nanya, Pak, masa aku jualan kembang aja nggak boleh? Bukan apa-apa. Kalau kamu jualan kembang, semua orang yang ada masalah sama imigrasi, pasti beli kembang kamu semua. Itu Hugeng, ibunya jualan kembang aja dilarang. Yang kedua, Gus Dur bilang, yang jujur tuh cuma polisi tidur. Ada lagi nggak? Jadi Gus Dur itu ngomong gini depan jenderal-jenderal, Pak. Jenderal-jenderal tuh udah sebel banget, jenderal polisi. Tanya gitu. Ada yang jujur lagi nggak? Ada. Polisi tidur. Ada satu lagi di sini, Ibu Kombes itu. Ah itu jujur. Nah jadi dulu pemimpin kemerdekaan kita etikanya kayak gitu, nggak mau manfaatin jabatan. Karena dia tahu rakyatnya susah. Hari ini baru aja mohon maaf. Jadi wali kota, bupati. Waduh kelakuannya minus banget. Saya pernah ke Bandung tuh, beberapa tahun yang lalu. Makan di restoran Sunda, Jalan Dago kan ada tuh. Iya kan? Tiba-tiba datang Pak Bupati. Dikawal sama 7 orang. Iya kan? Mau buka sepatu nggak bisa, dibukain tuh Pak. Itu satpamnya cerita sama saya, Pak Ramli kan Menko lebih tinggi banget, nggak dikawal, pakai sepatu sendiri, kok bisa Pak Bupati? Naik pesawat dikawal, diaturin. Saya kemana-mana biasa sendiri aja, belakangan aja sama Tito nih, sama Elian, ya kan? Karena mau jadi presiden kalau mau enggak. Nah, jadi kita harus bikin undang-undang gitu supaya lain kali jabatan itu amanah. Nah salah satu adalah karena
threshold ambang batas ini. Bapak misalnya, Pak apa tadi itu? Ya, Dr. Hadi mau jadi bupati. Dia mesti nyewa partai supaya 20% 3 partai. Sewa partai satunya 10-20 miliar. 60 miliar kan? Sewa partai doang. Kebanyakan bupati, calon bupati nggak punya uang. Ada cukong yang bayarin, ada bandar. Sewa partai dia bayarin, CA survei dia bayarin, ya kan? Tapi begitu Kang Dr. Dedi jadi bupati, cukongnya datang. Kang Dedi, kumaha ya? Jangan lupa, iya kan? Kang Dedi tak jadi bupati, kakak aku. Semua proyek dikasih aku ya. Terus orang keuangan kabupaten ganti sama orang saya ya. Itulah yang terjadi, itu yang merusak demokrasi Indonesia jadi demokrasi kriminal. Apa buktinya? 22 dari 34 gubernur masuk penjara gara-gara korupsi. 120-an bupati wali kota masuk penjara gara-gara korupsi. Itu kan bukan oknum, itu sistem. Makanya kami sejak 1 tahun yang lalu gempur terus threshold ini supaya nol. Tidak ada di seluruh dunia sistem threshold-threshold. Tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Threshold-threshold. Partai yang boleh ngajukan calon presiden. Tapi buat lolos itu kan partai susah. Masih punya cabang di 34 provinsi. Di 400 kabupaten, di 500 kecamatan. Itu susah. Ya mereka berhak ngajukan presiden. Nggak perlu lewat threshold lagi. Ini akal-akalan mereka aja buat ngatur-ngatur. Sehingga yang dapat nanti boneka lagi. Habis Jokowi ini mereka udah sibuk nih. Mau cari boneka baru yang bisa diatur. Jadi Bapak Ibu, mohon kali ini kita pilihlah pemimpin yang amanah dan bersih. Sehingga begitu mereka terpilih, mereka bekerja buat rakyat sama bangsa kita. Bukan buat cukong sama bandar. Untuk itu kita mesti jebol threshold ini jadi nol. Jadi terima kasih. Lebih bagus saya mendengarkan dari Bapak Ibu. Saya mau belajar banyak tentang Purwakarta. Terutama kumaha carana penduduknya itu kurang dari 1 juta. Tapi bikin heboh lebih hebat dari orang Bogor.